lalu kita udah ngerayain Valencia. Seru banget loh acaranya. Iya, asik banget kita bisa bikin aktivitas. Aktivitasnya bagus, bingkisannya keren. Aku Iya. suka. Pasti semua juga nonton ya dan ikut bikin aktivitasnya. Nah, Lose, sebelum mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk, Lose. Yuk, kita lipat tangan tutup mata ya Lose. Iya, ayo kita berdoa ya, sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah bangunkan kami hari ini. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui papa mama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Wah, Lose, aku mau nanya boleh? Boleh lah. Lose Dewi kapan mulai terima Tuhan Yesus? Oh, Lose dulu terima Tuhan waktu usia 6 tahun adik-adik. Hah? 6 tahun Lose? Iya. Masih kecil ya sih Iya, ya? Lose ke sekolah, ketemu ibu kepala sekolahnya, terus tanya, Heeh. Ibu, sekolah minggunya di mana ya? Hari apa? Dikasih tahu. Minggu depannya Lose datang ke sekolah minggu. Wah, masih kecil waktu itu Lose udah mau ikut Tuhan Yesus ya? Iya, kok Lose Uli gimana? Kalau aku ibadah itu diajak mama papa mulai dari kecil Lose. Cuman baru benar-benar terima Tuhan Yesus, ngikut Tuhan Yesus itu waktu aku SMA Lose. Oh, jadi bukan karena ikut-ikutan ya? Bukan, karena aku mau sendiri ngikut Tuhan Yesus. Lose juga mau adik-adik ikut Tuhan Yesus. Siapa yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Aku. Ya, ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena mama, bukan juga karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Lose Dewi, aku mau nanya, kenapa waktu itu Lose Dewi mau ikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu baik sekali Lose. Bukan cuma buat Lose, tapi buat kita semua. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Kulitnya yang hitam, yang putih, rambutnya yang lurus, yang keriting, gak dibeda-bedain Lose. Semuanya Tuhan cintai ya Lose ya. Iya. Mau dia kurus atau dia gendut, Tuhan sayang, Tuhan cinta ya. Iya. Wah, ayo adik-adik sama-sama kita nyanyikan Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi.
Lese Dewi, ternyata Tuhan itu bukan cuma cinta bangsa-bangsa, bukan cuma cinta semuanya. Tuhan juga itu cinta sama papa mama kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita juga ya Lese ya? Iya, semua Tuhan cinta adik-adik. Wah bener, Tuhan itu menyayangi kita semua. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan satu lagu judulnya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan Yesus di dalam rumahku pakai 4 bahasa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Pakai bahasa Inggris. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Pakai bahasa Mandarin. Yesus cewa tanding tung, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Yesus cewa tanding tung, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Pakai bahasa India. Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus mereka mehe, kusi kusi he, kusi kusi he. Adik-adik jangan lupa persembahannya kalian minta tolong mama papa ya untuk transfer ke nomor rekening atau scan QR code yang ada di layar. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi teman-teman para remaja, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Senang banget hari ini Lasurista bisa bertemu lagi dengan teman-teman dan akan membawakan firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari yang baru yang penuh dengan sukacita ini, di mana Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan
dan juga kami boleh diberikan hari yang spesial untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya meskipun kami hanya mendengarkan firman Tuhan melewat online, tapi kami boleh mengerti, memahami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman itu di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, ajar kami untuk memahaminya di dalam hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman para remaja, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai the creation of man and woman. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27, 28, dan 31. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27, 28, dan 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan kita ini spesial daripada ciptaan yang lainnya, daripada binatang, daripada tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan kita spesial. Tapi seringkali kita mungkin bertanya, kalau kita ini spesial, kenapa sih Tuhan ciptakan kita di hari yang ke-6? Kenapa Tuhan gak ciptain kita di hari yang pertama? Karena kita merasa yang pertama itu jadi utama. Tapi kalau kita ini yang utama, yang paling spesial, kenapa Tuhan ciptakan kita di hari yang terakhir? Apakah Tuhan salah atau Tuhan lupa? Sehingga akhirnya oh iya ya udah pas ini terakhir Tuhan langsung ciptakan kita manusia. Bukan begitu teman-teman. Allah gak pernah salah menciptakan manusia pada hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-6. Tapi Allah sangat mengerti waktu yang tepat di dalam menciptakan manusia. Karena Allah ingin terlebih dahulu menyediakan segala sesuatunya, kebutuhan daripada manusia, sehingga manusia itu diciptakan oleh Tuhan di hari yang terakhir. Coba dibayangin seandainya kalau Tuhan menciptakan kita di hari yang pertama. Wah, dunia belum berbentuk, bumi belum berbentuk nih, masih gelap, belum ada terang. Bayangin deh tuh, manusia pasti akan gak bisa bertahan. Atau bahkan kalau Tuhan ciptakan pada hari yang ke-5, mana mungkin bisa manusia bertahan. Tapi Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 karena Allah merasa bahwa itu adalah waktu yang tepat. Dengan setelah semua diciptakan, Allah menciptakan yang terakhir, yaitu manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sedemikian rupa dengan pemikiran yang sangat matang, dan gak sembarangan Tuhan menciptakan kita manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan yang pertama itu adalah Adam. Allah menciptakan Adam dikatakan di dalam Alkitab itu dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan nafasnya sendiri kepada manusia itu, dan manusia itu boleh bernafas. Dan Allah itu menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu dikatakan itu segambar dan serupa daripada Allah. Di dalam ayatnya yang ke-27 tadi kita udah baca bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu segambar dan serupa. Itu maksudnya dalam artian bahwa kita ini adalah gambaran, fotokopian, cerminan daripada pencipta itu sendiri. Allah gak menciptakan hewan segambar dan serupa dengan Allah. Allah gak menciptakan tumbuh-tumbuhan segambar dan serupa dengan dia. Tapi hanya manusia seorang yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengannya. Itu menunjukkan, hei, kita ini betapa spesial di hadapan Tuhan. Karena kita ini segambar dan serupa, kita ini cerminan daripada Allah sendiri. Di dalam diri kita ini, kita bisa melihat bahwa Allah sedemikian rupa bekerja dalam hidup kita. Lalu yang selanjutnya,
Allah juga menciptakan kita spesial karena kita punya emosi. Kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa kecewa, kita bisa frustasi, kita bisa senang. Allah menciptakan itu di dalam diri kita. Dan Allah menciptakan nilai yang sangat berharga di dalam diri kita. Dan juga Allah menciptakan kita untuk memberikan kita pilihan. Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu tidak diberikan oleh Allah kepada ciptaan yang lainnya. Itu adalah sesuatu hal yang paling unik yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita manusia. Ada nilai yang berharga di dalam diri kita. Ada emosi yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Ada Tuhan berikan kita bisa memilih di dalam hidup kita. Selain kita tadi diciptakan di dalam hari yang ke-6 karena Tuhan ingin menyediakan semuanya, Tuhan juga menciptakan kita segambar dengan serupa dengan Allah. Tuhan juga memberikan kita emosi, nilai yang berharga, dan memberikan kita pilihan. Lalu Allah juga memberikan kita tanggung jawab sebagai manusia untuk mengelola semua ciptaannya. Ketika Allah menciptakan Adam dari debu tanah itu dan menghembuskannya, Allah mengatakan kamu harus mengusahakan semuanya ini. Dan Adam memberikan nama-nama bagi setiap hewan-hewan yang ada. Dan waktu Allah melihatnya, Allah melihat, oh nggak baik ya kalau manusia itu seorang diri. Lalu Allah menciptakan perempuan. Perempuan diciptakan pada waktu Adam itu tidur dibuat oleh Allah. Dan Allah mengambil tulangnya dan menjadikan Hawa. Dan ketika Hawa datang kepada Adam, Adam berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena memang perempuan diciptakan dari laki-laki. Laki-laki itu diciptakan dari debu tanah. Tapi kita ini semua adalah gambaran daripada Allah. Kita baik laki-laki maupun perempuan, kita diciptakan itu segambar dan serupa Allah. Karena kita ini spesial di hadapan Allah. Dan lainnya lagi adalah kita ini manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kita bisa menjalin suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hal ini nggak ditemukan dalam ciptaan yang lain. Manusia tidak berelasi dengan manusia. Allah tidak berelasi dengan binatang. Allah tidak berelasi dengan tumbuh-tumbuhan. Tetapi Allah berelasi dengan manusia. Karena manusia itu adalah ciptaan yang paling berharga di mata Tuhan. Jadi teman-teman, kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan itu diciptakan berharga oleh Tuhan. Laki-laki diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengusahakan segala sesuatunya, dan perempuan diciptakan oleh Tuhan untuk mendampingi laki-laki di dalam melakukan semuanya tugasnya. Tapi sama-sama kita ini adalah manusia yang berharga di mata Tuhan, dan kita ini spesial di mata Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang di luar sana yang merasa dirinya itu nggak spesial, yang merasa dirinya itu salah diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang merasa laki-laki, kenapa sih Tuhan ciptain aku laki-laki, kenapa Tuhan nggak ciptain aku perempuan? Atau ada juga perempuan, kenapa Tuhan ciptain aku perempuan, kenapa Tuhan nggak menciptakan aku laki-laki? Ada begitu banyak orang juga yang mengatakan, kenapa Tuhan ciptakan aku cacat? Kenapa Tuhan menciptakan aku nggak sempurna, nggak putih seperti dia, nggak tinggi seperti dia, nggak langsing seperti dia, nggak sesempurna dia. Kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lain. Padahal Alkitab berkata bahwa kita ini diciptakan sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Karena pada waktu Allah selesai menciptakan manusia, Allah berkata di dalam firman Tuhan tadi di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa semuanya sangat baik. Kalau kita lihat ciptaan yang lain pada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, Allah berkata semua baik. Tapi ketika Allah selesai menciptakan manusia, dia berkata semua sangat baik. Itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah menyempurnakan semua daripada ciptaan Tuhan.
Kita spesial diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan dengan peran kita masing-masing dan juga dengan tujuan kita masing-masing. Guys, jangan kamu merasa dirimu tuh nggak berharga di mata Tuhan. Mungkin karena kamu merasa aku cacat, aku nggak sempurna, nggak punya tangan, nggak punya kaki yang sempurna, atau mungkin ada yang buta, ada yang bisu. Ada begitu banyak kekurangan di dalam diri kita dan kita merasa Tuhan nggak spesial ciptain aku. Teman-teman, kita tetap spesial diciptakan oleh Tuhan meskipun mungkin kita tidak sesempurna yang lain. Tetapi kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berpikir bahwa kita ini nggak spesial? Karena memang sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, relasi antara Allah dengan manusia itu menjadi putus. Dan sehingga manusia itu mulai dari sana, udah mulai timbul rasa iri hati dan juga merasa identitasnya hilang. Identitas dirinya menjadi hilang, ada yang hilang di dalam dirinya sehingga merasa ada yang kurang. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengapa begitu banyak orang merasa dirinya tidak spesial, dirinya tidak berharga di mata Tuhan, dia tidak dikasihi Tuhan, Tuhan salah menciptakannya? Itu karena ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Allah nggak pernah gagal menciptakan kita, dan Allah nggak pernah salah menciptakan kita ketika mungkin ada yang buta, ada yang nggak bisa dengar, ada yang ngomongnya tidak bagus, ada yang jalannya pincang. Tuhan nggak pernah salah menciptakan itu. Tuhan menciptakan kita dengan tujuannya masing-masing. Untuk itu teman-teman, mari kita belajar untuk menyadari bahwa diri kita itu begitu spesial di mata Tuhan. Dan Allah nggak pernah sembarangan waktu ciptakan kita. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, Allah menciptakannya dengan tujuannya masing-masing. Dan tujuannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Yaitu untuk kita dapat memuliakan Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Apa orang cacat nggak bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Apa orang buta nggak bisa memuliakan Tuhan? Bisa. Semua bisa dilakukan jika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, bukan karena sebuah kesalahan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang merasa dia salah diciptakan oleh Tuhan. Kenapa aku diciptakan dalam dunia kalau misalnya papa dan mamaku buang aku, taruh aku di panti asuhan? Kenapa aku harus lahir ke dalam dunia kalau aku ditaruh di tempat sampah? Nggak dibesarkan, atau aku dibuang begitu saja? Ada begitu banyak mungkin orang di luar sana. Bersyukurlah kalau kamu masih punya orang tua yang begitu mengasihimu. Tetapi selain itu, setidak sempurna apapun mungkin menurut kita diri kita ini sempurna di mata Tuhan. Kita ini berharga, kita ini spesial. Kamu sangat spesial dan sangat berharga di mata Tuhan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu spesial di matanya. Jadi teman-teman, mari kita menyadari diri kita, betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan dan betapa kita berharga di mata Tuhan. Untuk itu, ayo kita berkata kepada diri kita, Rista, kamu spesial diciptakan oleh Tuhan sebagai perempuan. Tuhan gak salah ciptakan Rista sebagai perempuan. Coba kamu sebut namamu, berkata, Tuhan gak pernah salah menciptakan aku sebagai perempuan. Dan kamu kata laki-laki berkata, Tuhan gak pernah salah ciptakan aku sebagai laki-laki. Ada tujuannya masing-masing. Dan Tuhan ingin bekerja di dalam segala hal di dalam hidup kita. Dan itu untuk membawa kemuliaannya. Jadi teman-teman, kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan sangat mulia di dalam Tuhan. Untuk itu, yuk kita menghargai ciptaan Tuhan, menghargai diri kita, mencintai diri kita,
melakukan apa yang Tuhan mau, dan berkata, meskipun ada yang kurang di dalam diri kita menurut pandangan mata kita, tetapi kita tidak kurang di mata Tuhan. Karena Allah telah menyatakan dirinya bagi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah nggak pernah menyelamatkan binatang. Allah nggak pernah menyelamatkan tumbuh-tumbuhan. Allah hanya menyelamatkan manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif untuk menyelamatkannya dan berkata bahwa akan memberikan anaknya satu-satunya menjadi tebusan bagi setiap kita. Karena apa? Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ketika kamu merasa sekarang dirimu tidak berharga, tidak spesial, yuk bangkit, sadar bahwa kita ini begitu spesial, begitu berharga di dalam Tuhan. Kita itu selalu ada dalam pandangan, kita itu menjadi biji mata Tuhan, sangat berharga. Jadi teman-teman, ketika kamu merasa bahwa dirimu tidak spesial, datanglah kepada temanmu, berbicaralah. Dan yang penting juga, jangan lupa berdoa sama Tuhan, berkata, Tuhan, aku merasa diriku gak spesial. Ingatlah firman Tuhan berkata bahwa kamu sangat spesial di mata Tuhan. Tuhan sangat mencintaimu dan Tuhan menciptakan kamu sedemikian rupa. Tuhan menjadikanmu begitu sempurna, sangat amat baik Tuhan menjadikanmu. Jadi ketika ada pikiran berkata bahwa kamu tidak spesial, itu adalah bisikan daripada iblis. Tapi Tuhan berkata, kamu sangat spesial, anak yang sangat spesial di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berpikir senantiasa bahwa kita itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan spesial di mata Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang menyadarkan kami bahwa Tuhan menciptakan kami sedemikian spesial di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan kami dengan tujuan yang begitu mulia. Dan biarlah kiranya Tuhan, melalui diri kami, nama Tuhan boleh dipermulia. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai jumpa.